Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Video kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Pada video kali ini kita juga akan membahas tentang pengertian besaran turunan, luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Kita langsung saja ke materinya ya. Besaran turunan. Ada yang tahu apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, atau dengan istilah yang lain adalah besaran selain besaran pokok. Contoh besaran turunan: luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sebenarnya ada banyak contoh besaran turunan seperti gaya, kelajuan, kecepatan, dan masih banyak lagi. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah yang 4 contoh di sini. Yang pertama, luas. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Ini contoh kurva tertutup, ada persegi panjang, segitiga, dan juga lingkaran. Luas segi 4 dibatasi oleh panjang dan lebarnya. Satuan luas adalah meter kuadrat atau meter persegi. Volume. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Ini contohnya ya. Sedangkan benda yang tidak beraturan misalnya batu kali. Satuan volume adalah meter kubik, atau suka ditulis juga dengan sentimeter kubik. Volume zat cair. Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jika zat cair dimasukkan ke dalam gelas, cair tersebut akan seperti gelas. Pun demikian, jika zat cair tersebut dimasukkan ke dalam baskom, maka bentuknya akan seperti baskom. Jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, maka volumenya sama dengan ukuran pada gelas ukur tersebut. Sebagai contoh, lihat gambar. Di dalam gambar ada sebuah batu yang dimasukkan ke dalam gelas berpancuran. Kemudian air itu tumpah ke gelas ukur, sehingga terlihat di dalam gelas ukur tersebut menunjukkan angka 9 ml. Jadi volume dari batu tersebut adalah 9 ml. Cara lainnya adalah sebagai berikut. Misalnya ada 2 gelas ukur yang pada awalnya 30 ml, kemudian setelah diisi dengan batu, airnya naik menjadi 50 ml. Itu artinya volume batu tersebut adalah selisih dari gelas ukur yang pertama dengan gelas ukur yang kedua, yaitu 50 ml dikurangi 30 ml sama dengan 20 ml. Jadi volume batu tersebut adalah 20 ml. Gampang kan? Misalnya kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan tersebut. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarut. Sebagai contoh, jika Kevin melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air,
Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Sesuai dengan rumus yang tadi, massa terlarut dibagi volume terlarut. Massa terlarutnya adalah 20 gram, sedangkan volume terlarutnya adalah 2 liter. Sehingga kita bisa langsung membagikan 20 dibagi 2 sama dengan 2 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan gula tersebut adalah 2 gram per liter. Pernahkah kalian menghitung laju pertumbuhan dari suatu tanaman atau pohon? Sebenarnya kita bisa menghitungnya loh. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan tanaman. Laju pertumbuhan dapat kita hitung dengan cara membagi pertambahan tinggi tanaman dengan waktunya. Contoh, tinggi awal pohon jagung adalah 20 cm. Setelah 10 hari menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut? Jawab. Laju pertumbuhan dapat kita hitung dengan pembagian pertambahan tinggi dengan waktunya. Pertambahan tingginya dari 20 ke 60 sama dengan 40 cm dan waktunya adalah 10 hari, sehingga 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan jagung tersebut adalah 4 cm per hari. Nah adik-adik, untuk video kali ini sudah selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.